Yang kedua, saudaraku seiman, urgensi waktu. Waktu sangat cepat berlalu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Selalu saja banyak orang sekarang mengatakan, kan masih muda, kan masih sehat, nggak masalah. Oh masih muda, pakai saja untuk ini dan itu. Selalu ada kesan masa muda harus dihabiskan dengan kemaksiatan. Sampai tidak dianggap atau dianggap aneh kalau ada sosok anak muda yang justru tidak mengenal rokok, minuman keras, pergaulan bebas. Atau mungkin ada orang yang tampan ataupun cantik. Aneh kalau dia berada di masjid atau dalam majlis ilmu atau menjadi orang-orang yang saleh. Padahal baginda Nabi SAW sudah mengingatkan, Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwa. Allah sangat kagum dengan anak muda justru yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru di saat-saat muda itu, di saat sehat, kita maksimalkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah amal yang sangat luar biasa. Kita temukan para sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian banyak sahabat Nabi yang lain seperti Usama bin Zaid, Anas bin Malik, dan yang lainnya. Mereka justru tumbuh dalam ketaatan di masa-masa muda itu. Bagaimana pada saat Nabi SAW mengiklankan untuk perang Badar, justru mereka berada di saf-saf pertama di umur mereka yang masih 7-8 tahun. Dan mereka sengaja berada di depan saf, ya, sebelum orang-orang tua datang agar mereka ditunjuk untuk berperang bersama Nabi SAW. Apakah di zaman sekarang kita temukan ada umat Islam yang siap menghadapi peperangan kalau dipanggil di umur, tidak usah berbicara umur 7-8 tahun, mungkin di umur 30-40 tahun pun yang sudah mendekati masa-masa dekat kematian, apalagi 50-60 tahun, mungkin mereka masih berpikir beberapa kali untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua karena tertanamnya keimanan dalam hati mereka. Seorang salaf yang lain bernama Amir bin Abdul Qais rahimahullah berkata, berbicaralah padaku, ada seseorang berkata padanya, berbicaralah padaku supaya aku bisa ambil manfaat darimu. Maka dia ucapkan kalimat yang mungkin harus direnungi baik-baik baru bisa difahami. Dia mengatakan, tahanlah jahannya matahari. Maksudnya, kalau kau bisa menahan waktumu, memaksimalkan waktumu untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Dia bahasakan tahanlah matahari kalau kau mampu. Maksudnya matahari akan selalu terbit, akan selalu terbenam, waktumu akan berlalu. Kalau kau tidak maksimalkan maka akan hilang dari kamu. Juga Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah. Kemudian beliau sambil berzikir kepada Allah. Ditanya oleh seorang anak muda di sebelahnya, kenapa anda sedang berzikir wahai imam? Maka Hasan Basri cuma menasihati mengatakan, berzikirlah karena sungguhnya yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Maka jangan tiba waktu teman-teman sekalian di mana kita menyesali semua itu. Abul Walid Al-Baji juga berkata rahimahullah, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu untuk melakukan perkara yang sia-sia dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan. Seorang ibu di zaman Nabi Nuh AS menangisi anaknya yang meninggal dunia di umur 60 tahun. Perlu kita garis bawahi, kaum Nabi Nuh AS umurnya ratusan tahun bahkan sampai 1000 tahun. Karena beliau sendiri berdakwah di kaumnya 950 tahun. Ini satu generasi. Maka ada satu ibu, anaknya meninggal di zaman Nabi Nuh AS, umurnya 60 tahun, ibu itu menangisi anaknya. Nabi Nuh AS lewat sambil berkata, kenapa kau menangis hai ibu? Kata ibu itu, anak saya meninggal masih kecil, kasihan, belum bisa merasakan dunia. 60 tahun pada saat itu umurnya. Maka Nabi Nuh AS mengatakan, hai ibu jangan kau tangisi anakmu, karena akan ada nanti kaum manusia seperti kita di akhir zaman, umur mereka yang seperti umur anakmu ini adalah umur yang tertua. Di zaman kita sekarang, kalau sudah 60 tahun kita anggap sudah ubanan, sudah tua, sudah lemah. Di zaman Nabi Nuh AS seperti anak 6 tahun. Apa kata ibu tersebut? Dan ini pesannya. Kata ibu tersebut, demi Allah wahai Nabi Allah, ya, kalau seandainya saya hidup di zaman itu dan Allah cuma memberikan saya 60 tahun, maka saya akan gunakan semuanya untuk sujud kepada Allah. Saya akan sujud 60 tahun, tidak angkat-angkat kepala saya karena saya tahu umur saya cuma itu. Yang ketiga teman-teman sekalian, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Perhatikan perkataan Abu Bakar sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, inna lillahi haqqan bin nahari la yakbaluhu bil lail wa innahu walillahi haqqun bil lail la yakbaluhu bin nahar. Ketahuilah, kata Abu Bakar, sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang hari. Seperti sholat subuh di pagi hari, sholat duhur, sholat Jumat kayak kita sekarang, zikir pagi, sholat duha. Itu tidak Allah terima di waktu malam hari. Kalau kita mau sholat duha di malam hari tidak akan diterima sama Allah.
Kalau kita mau sholat duhur di waktu malam hari tidak akan diterima. Ada waktunya ditentukan. Dan Allah memiliki hak pada malam hari dan yang dia tidak akan menerimanya di siang hari. Seperti sholat tahajud, sholat maghrib, sholat isya. Nggak diterima kalau kita kerjakan di waktu duhur misalnya. Maka maksud beliau adalah gunakan, maksimalkan baik-baik dalam ketaatan. Hasan Basri juga berkata dalam masalah ini, beliau menggambarkan tentang para sahabat Nabi, bagaimana mereka sangat luar biasa menjaga waktu-waktu mereka. Adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahhu ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Aku mendapati kaum, maksudnya para sahabat Nabi, mereka lebih pelit dengan waktu mereka daripada dirham dan dinarnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan atau dicatatkan atau disenungkan sebuah kisah, saking tidak maunya kehilangan waktunya, kalau beliau tidur di malam hari, maka beliau meletakkan seember air di sebelah ranjangnya dan beliau letakkan tangannya yang sebelah kanan di atas ember air itu, sehingga pada saat beliau tersentuh air tersebut, beliau bangun sholat malam, tidak tidur lagi sampai pagi. Beliau tidak memikirkan lagi berapa menit, berapa jam tidurnya, seperti sebagian orang di antara kita. Oh, saya masih baru 1 jam, oh saya masih baru 2 jam, seakan-akan dia rugi kalau dia harus mendirikan sholat malam. Imam Nawawi rahimahullah meninggal belum 40 tahun umurnya, tapi tidak ada yang tidak mengenal karya tulisnya. Ada banyak buku-buku yang beliau tulis yang luar biasa berkahnya, yang sudah masyhur, daripada hadits Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, yang hampir semua umat Islam konsumsi di seluruh dunia sekarang, diterjemahkan dalam sekian bahasa. Apa yang Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia selalu kalau mau tidur malam hari, tidurnya sambil berdiri. Beliau sambil berdiri sambil pegang buku dan menyandarkan punggungnya di dinding, dan satu kakinya disandarkan di dinding, satunya menopang tubuhnya. Kalau dia terbangun, matanya terbuka, langsung baca buku. Begitu mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat, teman-teman, manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan kepadanya. Kita tidak pernah, teman-teman, mengetahui kapan kita meninggal dunia. Keliru sekali persepsi sebagian orang menganggap dia akan meninggal kalau dia sudah masuk di ICU. Dia akan meninggal kalau sudah ubanan. Dia akan meninggal kalau sudah umur 60 tahun. Bukankah banyak fakta kita lihat di sekitar kita yang meninggal masih bayi, masih anak-anak, masih remaja, belum menikah, ataupun baru menikah, atau baru akan menikah di malam pernikahannya? Banyak sekali kasusnya. Dan Anda pun sama saya seperti itu. Kita ini, teman-teman, kata para ulama, sedang berjalan ke liang lahat masing-masing. Tinggal menunggu siapa yang masuk duluan ke liang lahat tersebut. Sangat konyol kalau selalu orang berkata, oh saya masih muda. Ini keliru. Seakan-akan mati tidak akan menjemputnya. Dan kalau ajal datang, tidak akan lagi ada cara untuk bisa menahannya. Apa yang terjadi di kalangan manusia, tabrakan, penyakit kronis, pesawatnya jatuh, misal apa saja kejadian, tenggelamnya kapal yang dia naik, kapal laut misalnya, ini hanya bahan cerita manusia. Oh dia meninggal karena sakit, oh dia meninggal karena tabrakan. Intinya ajalnya telah datang.